Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di dalam kitab Risalatul Jami'ah dan masih di dalam pembahasan rukun sholat. Sedikit mengulangi kesalahan di dua pertemuan yang lalu tentang ketika seseorang lupa tidak duduk di antara dua sujud. Setelah sujud pertama langsung berdiri, atau dia dari sujud pertama duduk untuk istirahat yang disunnahkan, kemudian dia langsung berdiri tanpa sujud kedua. Maka yang harus dilakukan saat itu kembali ke duduk. Dari berdiri kembali ke duduk, tapi perbedaannya kalau dia sudah duduk istirahat, ketika dia sudah kembali ke duduk langsung sujud. Tapi kalau tadinya belum duduk istirahat, maka dia duduk secara tumak ninah baru berpindah ke sujud. Kalau kemarin disampaikan kalau dia belum duduk di antara dua sujud dan belum duduk istirahat, kembali ke sujud pertama dulu. Itu kesalahannya di situ, sehingga yang benar dari sujud dia berdiri, kemudian dia ingat kalau belum duduk di antara dua sujud, juga belum sujud kedua, maka dia kembali ke duduk. Kalau memang tadinya belum duduk istirahat, maka dia harus tumak nina di situ. Kalau dia sudah duduk istirahat, hanya kembali ke duduk, langsung pindah ke sujud. Kemudian melanjutkan pembahasan kita sampai setelah tasyahud. Yang kita lakukan adalah bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana bersalawat di tasyahud akhir hukumnya wajib. Salawat kepada Nabi di tasyahud akhir hukumnya wajib. Ya, kemarin disebutkan wassalatu ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ba'da tasyahudil akhir fardun. Salawat kepada Nabi setelah tasyahud terakhir hukumnya wajib. Kalau salawat kepada Nabi di tasyahud pertama hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Salawat kepada Nabi setelah tasyahud pertama hukumnya sunnah, nggak wajib. Nggak pakai nggak masalah. Cuman nanti masuk ke dalam hal-hal yang menyebabkan disunnahkan untuk sujud sahwi. Wassalamu minas salati fardun. Salam untuk keluar dari sholat juga hukumnya fardu. Salam yang fardu ini yang pertama. Jadi assalamualaikum warahmatullahi yang pertama. Kalau yang kedua hukumnya sunnah, nggak wajib. Nah, tapi hati-hati. Kalau sudah salam yang pertama assalamualaikum warahmatullahi kok kepentut, maka jangan salam yang kedua. Kenapa? Kalau kita sudah batal wudhu kita di salam yang pertama sudah selesai, sholat kita sudah sah. Tapi kalau kita lanjutkan salam yang kedua, batal sholat kita. Nah, makanya harus kalau sudah salam yang pertama kemudian kentut, jangan salam yang kedua. Nolehnya sunnah, nggak wajib. Tapi ojo dikai guyonan. Dadi imam moro salame di pelan assalamualaikum warahmatullahi gak noleh. Anu salam masih penting. Makmume ngenteni kok gak salam-salam imame. Jangan. Ya. Sunnahnya tetap menoleh. Salam yang pertama noleh ke kanan, salam yang kedua noleh ke kiri. Kalau dibalik gimana? Ya nggak boleh. Kalau pertama keliru ke kiri, kedua ya ke kiri. Pertama assalamualaikum warahmatullahi, kedua diwalik assalamualaikum warahmatullahi. Nggak sah, nggak benar.
Ya, ngelawan sunnah. Sunnahnya kanan dulu baru kiri, ini diwalik. Ya. Nah, kalau niatnya istihza bisa kufur di situ, bisa kafir nantinya. Karena meremehkan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah salam ini sekalipun lafadznya cuma assalamualaikum minimalnya, paling sempurnanya assalamualaikum warahmatullahi, cukup di situ. Kalau sholat 5 waktu, sholat sunnah, kalau sholat jenazah ditambah wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya hanya assalamualaikum, tapi di situ terdapat 10 syarat. Terdapat 10 syarat. Koyoke gampang, tapi ada 10 syarat. Yang pertama, arif. Harus menggunakan lafadz ma'rifah. Ada alif lamnya. Jangan dibuang. Ini kadang-kadang imam-imam sembarangan. Wis dadi imam ngawur. Kalau sendiri aja batal, jadi imam maneng. Beresiko akhirnya makmumnya juga bisa batal. Harus diperhatikan di situ alif lam itu kalau sudah ketemu huruf syamsiyah itu lamnya hilang. Tapi diidghamkan, ditebalkan di huruf setelahnya seperti ya, wadduha, alif lamnya hilang, lamnya itu hilang langsung ke dhad, tapi ditebalkan. Enggak boleh wadduha walaili idza saja, enggak boleh, harus ditekan. Wadduha wasyamsi wadduha, harus ditekan. Begitu juga dalam salam. Ketika salam jangan assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ini salah. Yang benar assalamualaikum. Yuk ojo nemen-nemen assalamualaikum, enggak. Yes, biasa wae tapi ya harus tebal assalamualaikum. Nah, kadang-kadang diremehkan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Enggak sah sholatnya. Salamnya enggak sah, sholatnya kabeh enggak sah. Karena itu harus diperhatikan. Arif, harus ma'rifah menggunakan alif lam. Kemudian wa khatib, pakai kalimat mukhatab. Apa mukhatab itu? Orang yang diajak bicara. Ya kan, salam itu bisa assalamualaikum, ya bisa assalamu alaihi, ya alaihi salam, alaihi musalam, itu semuanya salam. Lah saat salam dalam sholat harus pakai mukhatab. Mukhatab itu kalau dalam bahasa Arab biasanya anta atau ka, ya pakai ka, assalamu alaik, ada kanya. Kemudian arif wa khatib wasil, sambung. Sambung gimana? Sambung antara lafadz assalam dan alaikum. Ya, assalam dan alaikum nggak boleh dipisah, harus sambung. Assalamualaikum, ya nggak boleh assalamu tambahi a b c kalimat apa terus ditutup, nggak boleh. Kecuali ada beberapa kalimat yang boleh, tapi tetap yang paling afdal nggak pakai ditambahi assalamualaikum. Kemudian wawal, mualah. Mualah itu nggak ada jarak. Assalamu berhenti, lebih ukuran nafas, maka harus ngulangi lagi. Kalau diteruskan sholatnya enggak sah. Arif wa khatib wasil wawal wajma', kemudian pakai lafadz jamak. Ya, kalau satu orang assalamu alaika, tapi kalau sudah suruh jamak maka tambahi mim kai di doma, assalamu alaikum. Kemudian wakun mustakbilan, membacanya harus posisi dalam keadaan menghadap kiblat. Posisinya menghadap kiblat. Yang dihadapkan itu dadanya. Ya, dihadapkan adalah dadanya. Karena itu kalau noleh ojo sa'awawai assalamualaikum, enggak sah. Badannya, dadanya ini harus menghadap posisi ke kiblat.
Kemudian summa la taksid bihil khabaro. Jangan ketika salam niat untuk memberikan kabar atau menjawab kabar. Ada orang salam atau orang datang, assalamualaikum. Salamnya bukan niat untuk keluar dari sholat, tapi salamnya untuk menyapa orang. Ini enggak sah. Salamnya tadi tidak sah. Harus niatnya untuk keluar dari sholat. Ya, niatnya keluar dari sholat. Kemudian wajlis. Salam harus posisi dalam keadaan duduk. Tentunya kalau memang dia mampu sholat dengan berdiri atau dengan duduk. Kalau memang nggak mampu, dia sholatnya dengan berbaring atau terlentang, ya sebisanya dia. Wasmi' bihi nafsan. Nah, seperti pada umumnya di pertemuan yang lalu juga sudah kita singgung, kalau sudah rukunnya itu qauli secara ucapan, maka dirinya sendiri minimal harus dengar. Ya, wasmi' bihi nafsan, perdengarkan pada diri sendiri dengan salam itu. Jadi salamnya assalamualaikum itu harus terdengar oleh telinganya sendiri. Nah, tentunya kalau orangnya nggak tuli ya. Kalau orangnya tuli ojo dipanter-panter no. Wis cukup sekiranya kalau normalnya orang itu dengar ya wis. Fa in kamu latil kasyurut wa tammat kana mu'tabar. Kalau syarat-syarat ini terpenuhi maka salamnya sudah dianggap artinya sah. Di sini ada 9. Tadi disebutkan ada 10, tapi yang disebutkan di dalam bait syair ini ada 9. Arif wa khatib wasil wajma' wawal wa kun mustaqbilan thumma la taksid bil khabarah wajlis wasmi' bihi nafsan. Ada 9. Tambahannya harus dengan bahasa Arab. An yakuna bil lughatil arabiyyah. Harus menggunakan bahasa Arab. Enggak bisa diganti dengan yang lain. Kalau memang nggak bisa ya mau nggak mau diterjemahkan. Jadi awalnya harus menggunakan bahasa Arab. Kalau memang nggak bisa, kalau mau belajar nggak nutut, selak entek waktunya, ya habis waktunya, ya sudah, maka langsung belajar terjemahannya, langsung pakai terjemahannya, nggak boleh diganti dengan yang lain. Kemudian minimal salam assalamualaikum, maksimalnya assalamualaikum warahmatullah. Itu di dalam sholat 5 waktu sudah kita bahas tadi. Lah di sini sedikit mengulang tentang tasyahud, tapi hanya menjelaskan. Kemarin kan disebutkan di syaratnya duduk di antara 2 sujud itu tidak boleh memanjangkan duduk di antara 2 sujud. Menurut sebagian pendapat lebih daripada ukuran aqallit tasyahud, ya, lebih daripada ukuran minimal tasyahud. Apa minimal tasyahudnya? Minimal tasyahud itu at-tahiyyatu lillah. Biasanya kita at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ini dihilangkan, cuma at-tahiyyatu lillah. Dalam riwayat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, dalam riwayat gak pakai alif lam, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, muhammadar rasulullah. Ini minimal tasyahud, jadi dihilangkan at-thayyibatul mubarakatus sholawat, itu dihilangkan. Kemudian di dalam assalamu alaikanya ada yang menambahkan alif lam, ada yang menghilangkan alif lamnya. Kemudian wa aqallu sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, minimal sholawat kepada nabi. Minimalnya itu Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini yang dibaca untuk tasyahud pertama. Ya, tasyahud pertama, tasyahud awal itu cukup Allahumma sholli ala Muhammad, nggak pakai wa ala ali Muhammad, nggak pakai, cukup Allahumma sholli ala Muhammad, atau boleh ditambahkan sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu sunnahnya sampai di situ. Kalau ditambahi wa ala ali sayyidina Muhammad, menurut pendapat dikatakan hukumnya makruh. Kenapa kok makruh? Karena tasyahud awal itu
bunya lil ikhtisar. Tasyahud awal itu memang diringkas. Kalau sama kan bedone nanti akhirnya tasyahud awal dan tasyahud akhir. Lah sholawat kepada keluarga Nabi wa ala ali Sayyidina Muhammad ini di tasyahud pertama hukumnya makruh. Tapi kalau di tasyahud akhir hukumnya sunnah. Allahumma sholli ala Muhammad, cukup sah sholatnya. Ini digunakan kalau misalkan posisinya kita ini masuk masjid, imam khotib sudah berada di mimbar khutbah. Lah kita itu boleh di situ sholat tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid, tapi dengan ikhtisar, melakukan yang wajib. Ya cukup itu, Allahumma sholli ala Muhammad, langsung salam, assalamualaikum warahmatullahi. Nah itu Allahumma sholli ala Muhammad. Ini minimalnya. Afdalnya pakai sholawat Ibrahimiyah. Yang umumnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tambah Sayyidina enggak apa-apa. Tambah Sayyidina enggak apa-apa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Cuman ada riwayat yang lebih sempurna daripada riwayat salawat Ibrahimiyah, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala ali Sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala ali Sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi yang pertama tengah-tengahnya langsung innaka Hamidum Majid, kalau yang terakhir fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada riwayat sama, tengah-tengahnya fil alamin innaka Hamidum Majid, di akhirnya juga fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini minimal berubah-berubah di halaman ini. Minimal sholawat kepada Nabi seperti itu maksimalnya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya akan dibahas tentang hal-hal yang penting di dalam sholat yang harus kita perhatikan. Apa saja insya Allah dilanjut di pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang kita dapatkan manfaat, mudah-mudahan bisa menambah kebaikan sholat kita dan kesempurnaannya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.